Video ini menampilkan keterampilan proses siswa yang bertujuan untuk membelajarkan siswa tentang keterampilan merumuskan permasalahan, membuat hipotesis, menguji hipotesis, menarik kesimpulan, berpikir kritis dan kreatif, terampil berkomunikasi dengan tema kesadahan air. Selamat menyaksikan. Vin, kemarin minggu kan aku liburan ke rumah nenek. Rumah nenekku di daerah pesisir pantai. Terus? Aku heran ketika aku mau membantu nenek untuk mencuci pakaian, busa yang dihasilkan itu sedikit sekali. Jadi, aku harus menggunakan deterjen yang lebih banyak daripada biasanya. Oh, kok bisa ya? Apakah jenis air juga mempengaruhi busa yang dihasilkan? Mungkin juga sih, tapi Pada kegiatan masa iya ini, sih? siswa merumuskan masalah. Abah Vin, Apa kabar? Hai! Kok kelihatannya serius banget? Iya Mit, gini loh, kan kemarin minggu aku kan liburan ke rumah nenek. Rumah nenekku tuh di daerah pesisir pantai gitu. Aku heran banget waktu membantu nenek mencuci pakaian, busa yang dihasilkan itu sedikit sekali. Jadi aku harus gunain deterjen itu lebih banyak daripada biasanya. Oh, bukankah itu materi yang diajarkan Bu Guru minggu lalu ya? Tentang kesadaran air? Apa? Kesadaran air. Iya, tentang kesadaran air. Kita belum diajarin. Iya tuh belum. Iya. Jadi, kesadaran air adalah kemampuan air mengendapkan sabun, di mana air mengandung Mg2+ dan Ca2+. Nah, terutama di Ca2+. Oh, gitu ya. Gitu. Oh, jadi kemungkinan jenis air dapat mempengaruhi Pada jumlah busa yang kegiatan ini, dihasilkan. Bener nggak siswa merumuskan Dan hipotesis. kemungkinan air laut itu merupakan air sada sehingga dia tidak bisa menghasilkan busa yang lebih banyak. Oh, bagaimana kalau kita mencobanya? Iya, bagaimana kalau kita nanti mempraktikannya di rumahnya siapa pakai buku LKS yang dari Bu Guru? Boleh, boleh. Oke. Di rumahnya siapa nih? Gimana kalau di rumah aku aja? Oke deh, baik. Ayo, Win. Iya. Yuk. Apa yang akan kita persiapkan untuk mengetahui jenis air yang kita gunakan itu merupakan jenis air sada atau bukan? Sehingga kita mengetahui bahwa jenis air mempengaruhi jumlah busa yang dihasilkan oleh deterjen yang dilarutkan di air tersebut. Oh iya, aku bawa buku LKS dari Bu Guru nih. Coba kita ini lihat. LKS-nya. Oh, seperti ini ya percobaannya. Gimana kalau kita melakukannya sekarang? Ayo kita coba. Oh, jadi kita butuh air sumur, air PDAM, Sama air garam juga lah. Ini sebagai ganti untuk air lautnya. Kan air laut susah diganti. Siswa menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam eksperimen untuk menentukan kesadaran air. Air suling ini busanya sebagai pengontrol untuk air-air yang lainnya. Tunggu. Apa maksudmu dengan kontrol? Ini loh, jadi air suling itu adalah air murni, yang dimana air murni itu tidak mengandung ion-ion sedikit pun. Jadi busa air suling nanti ini akan menjadi pengontrol busa-busa air yang lainnya. Oh, jadi begitu. Di LKS kita juga membutuhkan deterjen dan penggaris untuk mengukur busa yang dihasilkan dan sendok kecil untuk meneteskan deterjen ke dalam botol. Oh, iya. Siswa membahas prosedur percobaan. Di LKS tertulis kita harus menggunakan 4 jenis botol dengan tinggi dan besar yang sama agar kita dapat membandingkan tinggi busa dengan tepat dan benar. Oh, begitu. Wah, jadi penasaran pengen cepat-cepat melakukan percobaan sederhana ini. Yuk kita coba. Ayo. Siswa melakukan pengambilan data dan mencatat hasilnya
pada tabel. Kita bisa kok langsung melakukan percobaan sederhana ini. Kita coba lihat dari LKS yang dikasih Bu Guru. Gimana? Oke. Oh, pada botol pertama kita masukkan air suling lebih kurang tingginya 5 cm. Iya. Nah, lebih kurang tingginya 5 cm. Coba diukur pakai penggaris. Pada botol kedua, kita masukkan air sumur dengan tinggi yang sama pula. Pada botol yang ketiga, kita masukkan air PDAM, dan pada botol yang keempat, kita masukkan air garam dengan tinggi yang sama. Oh gitu. Sini ini air PDAM, ini air garam. Juga. Sudah. Selanjutnya di masing-masing botol kita teteskan deterjen 1 tetes dengan menggunakan sendok teh. Lalu kita kocok botol-botol tersebut. Di sini juga tertulis Heeh. waktu mengocoknya juga harus kita kontrol. Gimana kalau mengocoknya itu selama 7 detik dengan 15 kali kocokan? Setuju, Bu. Setelah dikocok, lalu kita ukur berapa tinggi busanya yang dihasilkan. Boleh. Lalu yuk kita mulai Yuk. percobaannya. Bentar, tunggu sebentar. Kita siapkan dulu alat untuk menghitung waktunya. Oh, ya kita pakai stopwatch HP saja. Ayo. Pertama, kita menggunakan air suling. Iya. Air suling ini sebagai pengontrol ya. Lalu deterjen. Satu tetes. Sudah. Kita mulai ya. Iya. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Kita diamkan selama 30 detik. Lalu kita ukur tinggi busa dari atas sini sampai Sampai sini. ke atas. Jadi di sini kita dapatkan tinggi busa dari air suling Dia berapa, Reka? 8 cm. Lalu yang kedua, air sumur. air sumur. Kita teteskan 1 tetes deterjen dengan 1 cm. Oke. Lalu waktunya Sudah. Kita mulai ya. Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah. Kita diamkan 30 detik. Setelah itu, setelah 30 detik, kita ukur busanya. Tinggi busa yang didapatkan Tingginya 5 cm. Oke.
itu dari air sumur. Lalu yang ketiga, air garam. Ditetesin lagi. Ditetes. Ini siapkan waktunya. Iya, sudah. Sudah mulai? Kita hitung ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah. Kita diamkan 30 detik, lalu kita ukur busa, tinggi busanya. Jadi tinggi busa yang didapatkan air garam yaitu 1 cm. Cuman 1 senti ya. Ya, sedikit ya. Lalu yang terakhir air PDAM. Sip. Tuh. Ini siapkan waktunya. Lalu kita kocok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Lalu kita diamkan seperti yang tadi 30 detik. Setelah 30 detik, kita ukur tinggi busa pada air PDAM. Oke, di sini kita dapatkan tinggi busa air PDAM itu sekitar 7,5 cm. Baiklah, percobaan sederhana yang Siswa kita melakukan analisis data pengamatan dan menarik Dari simpulan. hasil percobaan yang kita lakukan, dari air yang macam-macam air yang kita siapkan, ternyata tinggi busa yang dihasilkan berbeda-beda Dari ya. data yang saya catat, tinggi busa air suling 8 cm, tinggi busa air PDAM 7,5 cm, tinggi busa air sumur 5 cm, dan tinggi busa air garam 1 cm. Oh, jadi benar hipotesis yang kita buat tadi. Ya. Kalau jenis air itu mempengaruhi jumlah busa yang dihasilkan oleh deterjen yang kita larutkan. Oh, jadi benar hipotesis kita tadi bahwa jenis air berpengaruh pada banyak busa yang dihasilkan. Busa yang dihasilkan air sumur, air garam, dan air PDAM, tinggi busanya lebih sedikit daripada busa yang dihasilkan oleh air suling. Jadi, ketiga jenis air ini termasuk air sada. Oh, dan tingkat kesadahan air yang paling tinggi adalah air garam karena jumlah busanya yang dihasilkan dibandingkan dengan air yang lain lebih sedikit. Yap, tepat sekali. Jadi, waktu itu kamu membantu nenekmu mencuci pakaian di daerah pesisir pantai, busanya kan lebih sedikit. Iya. Maka dari itu, kamu harus membutuhkan deterjen yang lebih banyak. Oh, gitu ya. Sekarang saya sudah paham. Oh iya, tadi kebetulan aku bawa buku paket. Siswa berpikir kritis dan kreatif. Di sini dijelaskan bahwa air sada itu terdiri atas 2 macam, yaitu air sada tetap dan air sada sementara. Yang dimana air sada sementara itu bisa dihilangkan jika dia dipanaskan. Oh, gitu. Wah, jadi pengen eksperimen lagi nih. Kita coba minggu depan aja gimana? Kita minta bantuan ibu guru di sekolah. Boleh. Ayo. Demikian tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.